Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dan partner saya Alvira Jalapani. Di sini kami akan membahas tentang RUU KUHP yang terbaru, yang dimana tentang asas tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta sanksi pidana. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama kita akan membahas asas, di mana yang pertama ada asas wilayah atau teritorial. Dalam ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan pertama tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kedua di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia, dan yang ketiga di bidang teknologi informal atau tindak pidana lainnya yang mengakibatkan yang dialami atau terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Serta yang kedua ada asas perlindungan dan asas nasional maksud, di mana ketentuan pidana dalam undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang mau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, martabat presiden, wakil presiden, dan atau pejabat Indonesia di luar negeri, mata uang, selegal, cap negara, meterai atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia, perekonomian, perdagangan serta perdagangan Indonesia dan lainnya. Serta dalam asas ketiga yaitu asas universal, di mana ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Dalam ketentuan pidana ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini yang ketentuannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Serta asas yang keempat yaitu asas nasional aktif, di mana ketentuan pidana dalam undang-undang ini berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan dimaksud dalam pasal tersebut. Penuntutan ini terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh bersangkutan menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut dilakukan di Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dilanjut di hari ini. Baik, di sini saya akan membacakan tentang kategori sanksi pidana dalam RUU KUHP. Kategori sanksi pidana ini terdiri dari kategori umum, pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, penyertaan, pengumuman serta tindak pidana aduan. Yang pertama, tindak pidana umum. Tindak pidana umum merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Lalu, setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan benar. Yang kedua, pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat terjadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana untuk pemufakatan jahat merupakan tindakan pidana dengan 1/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu ada tindak pidana persiapan. Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan supaya menciptakan kondisi berlakunya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana. Lalu, pidana untuk persiapan melakukan tindakan pidana yang paling banyak 1/2 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Lalu, sanksi percobaan. Percobaan melakukan tindak pidana dan jika niat pelaku telah datang dari adanya permohonan pelaksanaan dan tindak pidana yang dituju, tapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendak sendiri. Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
Percobaan melakukan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu ada sanksi penyertaan. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika melakukan sebagai tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menginginkan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman, kekerasan, melakukan penyesatan atau memberi kesempatan atau keterangan. Lalu pengulangan. Kalau tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori 3. Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan tindak pidana kewajiban menjalani pidana maupun menjalankan terdahulu belum kadaluarsa. Yang terakhir, tindak pidana aduan. Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Tindak pidana aduan masih ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Penjelasan dari saya akan melanjutkan tentang pemidanaan, pidana dan tindakan, yaitu tujuan dan pedoman pemidanaan oleh hakim. Baik, saya akan melanjutkan. Dalam RUU KUHP, pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dalam perlindungan dan pengayuman masyarakat, serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan serta pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memberikan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya, pedoman pemidanaan dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dalam keadilan, di mana kita dalam menegakkan hukum dalam keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hakim wajib mengutamakan keadilan, dan di dalam pemidanaan ini wajib dipertimbangkannya: yang pertama, ada bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; yang kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana; yang ketiga, sikap batin pelaku tindak pidana; yang keempat, tindak pidana dalam keringan dan dirancangkan atau tidak dirancangkan; yang kelima, cara melakukan tindak pidana; yang keenam, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; yang ketujuh, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; yang kedelapan, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; yang kesembilan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; serta yang ke-10, pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sekian pembahasan RUU KUHP yang baru saat ini dibawakan oleh saya ini dan Andrea Cikarani. Baiklah, lebih kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.